Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, di Instagram live-nya Mbak Juli, Syari sejak dini. Nah, buat bunda-bunda yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuri.com. Perkenalkan, saya Yuli, owner dari Baju Yuli. Di sesi live kali ini saya nggak akan sendirian. Seperti biasa, saya bakal sharing-sharing dengan narasumber kita, Bunda Armi, seorang psikolog klinis anak dan remaja. Kita bakal bahas hal yang berkaitan dengan kita sehari-hari ya. Gimana sih sebenarnya pola asuh anak yang baik itu. Nanti daripada Bunda penasaran, jadi Bunda itu wajib tonton terus live-nya sampai akhir. Dan kalau misalnya Bunda ada pertanyaan, bisa langsung nanti tanya aja di komen di bawah ya. Insya Allah nanti saya bakal pilih satu orang Bunda yang paling aktif berkomentar untuk mendapatkan Bergo GA05. Ini seperti yang saya pakai, ini best seller banget loh Bunda, di Baju Yuli udah kejual lebih dari 10.000 piece. Jadi ini best seller banget. Nanti Bunda bisa pilih warnanya, bisa pilih juga mau kirim kemana, itu bebas. Nanti akan diumumkan pemenangnya di story Baju Yuli ya. Nah, sekarang saya bakal panggil dulu narasumber untuk gabung sama kita ya, Bunda Arminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas suara saya, Mi? Kedengeran. Jelas. Kedengeran gak suaraku? Jelas, alhamdulillah. Nah, bunda-bunda, ini dia narasumber kita, Bunda Armi, udah hadir di Instagram live-nya Baju Yuli. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya bacain dulu profil singkat dari Armi ya. Nah, jadi bunda-bunda, Bunda Armi, narasumber kita ini adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja. Nama lengkapnya Armi Triasari, MPSI Psikologi, seorang ibu dari 2 orang anak, lalu seorang mitra psikolog juga di Halodoc dan Klik Dokter, dan juga associate psychologist di Rumah Baca Mamaho. Jadi insya Allah kita bakal banget dapat info yang valid ya, yang lengkap dari narasumbernya. Insya Allah ahlinya tentang pola asuh anak itu seperti apa. Jadi buat bunda-bunda wajib terus tonton terus live-nya sampai akhir ya. Bunda Armi, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak sehat nih? Jelas? Tunggu ya Bunda, ini lagi masalah koneksi. Saya agak keputus Yul, ya. Ini aku apa di Yuli nih? Di saya jelas nih. Jelas ya. Nah, ini agak putus tapi nggak apa-apa sih, masih bisa terdengar kok. Oke. Nah, mungkin Armi mau sapa-sapa dulu bunda-bunda yang udah hadir. Alhamdulillah udah lumayan banyak nih. Iya, assalamualaikum, selamat siang dan semua. Masya Allah, ini biasanya kan kita udah jam-jam rawan nih ya, jam-jam habis makan siang. Dan semangat nanti ke nonton di live-nya Baju Yuli. Kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama ya. Ya, insya Allah. Salam kenal juga semuanya. Ya, salam kenal. Ini Bunda udah banyak juga ya yang nyapa-nyapa Bunda Armi. Nah, kita langsung ngobrol aja ya Mi ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita sebagai seorang ibu ya harus tahu nih sebenarnya apa sih pola asuh anak yang baik tuh kayak gimana? Karena kadang kan sebenarnya kalau kita punya anak itu natural nggak sih ngasuh, atau memang ada teorinya atau kayak gimana? Nah, mungkin bisa dijelasin ke bunda-bunda semua biar paham nih. Saya juga sebenarnya belum paham nih teorinya kayak gimana. Iya, oke. Nah, sebenarnya karena kalau bagaimana anak dibesarkan itu kan sebenarnya nantinya akan menjadi apa, atau mungkin memang perpaduan ya antara apa yang ada di dalam diri dan juga bagaimana yang ada di lingkungannya gitu. Salah satu yang kalau di dalam diri kan itu dari genetik gitu ya, itu maksudnya kita tidak bisa ikut campur tangan. Nah, tapi kalau dari yang dari luar, dari lingkungan, itu salah satunya adalah tentang pola asuh tadi. Makanya kenapa sebenarnya pola asuh itu sendiri merupakan sesuatu yang penting gitu untuk dipelajari. Memang betul ya, natural kita jadi ibu nanti akan bisa menyusui gitu ya, secara otomatis akan bisa merawat, memberi makan anak seperti itu. Tapi untuk pola asuh ini juga sebenarnya otomatis pasti akan ada bawaan gitu ya, istilahnya dari apa yang pernah kita terima ketika kita kecil, lalu
itu ketika membesarkan anak gitu. Nah, di sini kita mungkin belajar yang mungkin mana yang kira-kira menjadi tipe dari pola asuh kita nih. Oke, Masya Allah. Berarti memang lingkungan tuh berpengaruh banget ya, apalagi lingkungan saat kita dibesarkan itu nanti akan ngebawa gimana cara kita ngasuh anak kita gitu ya, Mi ya? Iya, betul gitu. Karena kalau dari mungkin kita langsung aja nih ya, kalau pola asuh kan kalau kita judulnya pola asuh yang baik gitu. Sebelum itu kita lihat dulu nih sebenarnya pola asuh itu apa sih gitu ya. Dan pola asuh itu prinsipnya apa gitu. Karena kan banyak nih ya kita dengar-dengar misalnya ada apa ya, kayak misalnya istilah-istilah dalam pengasuhan itu banyak banget gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari pola asuh sendiri kita ada dua prinsip gitu. Dua prinsip, yang pertama adalah prinsip kontrol dan satu lagi adalah prinsip kehangatan gitu. Nah, dari dua hal itu nanti kita bisa akan ada 4 tipe pola asuh gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau lebih mudah memang akan ada tampilan tayangannya gitu ya, Ga bisa tetap membantu mudah-mudah di sini. Saya coba jelaskan. Jadi kalau misalnya kita bikin dalam sebuah diagram gitu ya, ada yang di apa namanya garis tegak nih, itu kontrolnya gitu ya, dan di yang mendatarnya itu adalah kehangatan gitu. Jadi nanti ada yang kontrol tinggi, kehangatan tinggi, ada yang kehangatan tinggi, kontrolnya rendah seperti itu. Gitu. Oke. Nah, tadi sebenarnya kontrol yang dimaksud apa aja sih sebenarnya? Tadi kan kita udah ngebagi jadi dua ya, kontrol sama kehangatan. Kontrol tuh apa sih sebenarnya? Kontrol dari diri kita sebagai orang tua atau kontrol apa ini? Iya, oke. Mungkin untuk lebih jelasnya, jadi kayak tadi ada dua prinsip, kontrol dan kehangatan. Kontrol di sini adalah bagaimana misalnya kita menerapkan aturan dengan anak, bagaimana kita melakukan kesepakatan dengan anak, terus bagaimana ekspektasi kita terhadap anak. Nah, sedangkan kalau untuk kehangatan, sebenarnya bukan hanya kehangatan kasih sayang, dipeluk, itu bukan juga, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengenali kebutuhan diri anak gitu. Jadi selain yang kehangatan yang memang intimasi yang misalnya kayak dipeluk, disayang, tapi ada juga yang perlu kita lihat adalah bagaimana kebutuhan diri anak gitu, dan bagaimana kita bisa mendukung kebutuhan tersebut supaya bisa berjudi dengan Oke. Nah, tadi sebenarnya Armi sendiri bilang ada 4 tipe ya. Tadi adalah setelah kita tahu prinsipnya, tadi ada 4 tipe. 4 tipe ini tuh apa sih sebenarnya dalam pola asuh anak itu? Benar. Jadi kita tipe yang pertama itu ada yang namanya tipe autoritatif. Autoritatif ini dia sebenarnya mirip dengan demokrasi. Mungkin kita sebut demokrasi supaya nggak ketukar aja ya, karena ada tipe yang selanjutnya ada yang namanya autoritarian atau otoriter. Nah, tipe yang pertama yang autoritatif ini, di dalam demokrasi ini, dia adalah gabungan atau sinergi dari kontrol yang tinggi, tapi juga kehangatan yang tinggi. Jadi maksudnya di dalam pola asuh itu ada aturan yang jelas, kemudian ekspektasi orang tua terhadap anak tinggi, tapi juga orang tua bisa sambil merangkul anak, bisa sambil melihat juga kebutuhan anak, kemampuan anak, dan bagaimana mensupport si anak itu. Masya Allah. Agak bingung kalau misalnya kalau misalnya kita pakai contoh ya, supaya lebih gampangnya, ketika misalnya ada keadaan di mana misalnya anak tidak mau mandi padahal sedang main nih. Nah, kalau tipe yang si autoritatif ini, yang demokrasi ini, orang tuanya melihat bahwa oke, saya sayang sama anak saya gitu, masa dia nggak mau mandi tapi saya paksa gitu. Mungkin ada pikiran kayak gitu. Tapi ada juga yang pikiran, oke, tapi kita di rumah ini, di keluarga ini punya aturan bahwa misalnya harus mandi 2 kali sehari, dan ini sudah terlalu sore dan sudah melewati jamnya mandi. Nah, si tipe yang orang tua autoritatif atau demokrasi ini, dia akan lebih banyak mengatakannya tuh gimana ya, lebih ke wah, kelihatannya kakak atau adik sudah kegerahan ya. Jadi maksudnya kita coba lihat dulu tuh dari pengamatan kita nih, dari objektifnya gitu ya, kita lihat ya, wah kayaknya kakak atau adik sudah kegerahan ya. Kakak mau mandi sekarang
lebih nyaman ketika main lagi, atau misalnya mandinya nanti tapi pas main jadi nggak segar nih, jadi maksudnya udah nggak nyaman di badannya karena sudah tidak gerak. Jadi tetap ada kehangatannya, tapi aturannya juga tetap ditegakkan gitu, tapi tidak yang memaksa. Oke, tidak memaksa itu ya, itu poin penting banget ya, tidak memaksa. Ya, maksudnya kita tetap mencari cara untuk bisa anak melakukan aturan yang memang sudah disepakati, gitu. Tapi tidak terasa dipaksa, dan anak juga nanti bisa tetap lebih happy gitu. Oke, insyaallah. Berarti itu tuh kayak lebih balance gitu ya Mia, antara pengaturan dan juga kontrol dari kita sebagai orang tua dan juga kehangatan kita. Jadi anak tuh menerimanya ya itu tadi nggak dipaksa ya, karena yang rasanya ya naturalnya seperti itu, padahal itu dirancang gitu ya, atau gimana ya maksudnya Mia? Iya, jadi sebenarnya nggak dirancang juga sih ya, cuma mungkin dan yang penting juga adalah intonasi nih ketika kita menyampaikannya, gitu ya. Kan walaupun kata-katanya sama, tapi kalau misalnya intonasinya beda pasti akan ditangkap oleh anak juga dengan berbeda gitu. Jadi dalam segala aspek intonasi kita ketika bicara pada anak juga penting gitu. Oke, insyaallah. Lanjut keduanya nih, tipe pola asuhnya apa nih Bunda Armi? Nah, tipe pola asuh yang kedua adalah kita bicara tentang yang authoritarian itu atau otoriter. Jadi kalau otoriter itu dimensi kontrolnya dia tinggi, tapi untuk kehangatannya dia rendah. Gitu. Jadi harus ada aturan yang ketat, terus ekspektasi orang tua terhadap anak itu tinggi, tapi tidak ada penjelasan nih kalau misalnya aturan ini tuh kenapa ya kita bikin aturan ini, kenapa ada aturan ini, pokoknya kalau misalnya mama bilang A ya A, mama bilang B ya B gitu. Jadi kayak bener-bener ya kamu harus ikutin aja gitu, gak bisa tidak diberi kesempatan untuk anak misalnya menyatakan pendapatnya, terus menyatakan kebutuhannya seperti apa gitu. Berarti, nah kalau kayak gitu sebenarnya di usia anak berapa sih sebenarnya kita bisa ngejelasin ibu minta kamu seperti ini karena alasannya ini gitu. Sebenarnya dari usia berapa tahun sih kita bisa menyampaikan alasannya itu sebenarnya Mi? Nah, ketika anak sudah bisa diajak untuk bicara, itu sebenarnya kita sudah bisa ya. Kalau misalnya dari bayi itu mungkin salah satu bentuk kedisiplinan yang kita buat atau satu kontrol yang kita buat adalah dengan rutinitas sehari-harinya gitu. Jadi nggak harus misalnya kita bilang pokoknya jam 8 mandi, ya jam 9 makan, atau misalnya kebalikannya itu nggak harus saklek jamnya. Yang bisa dilakukan adalah dengan susunan atau urutan si rutinitasnya itu tetap sama gitu. Jadi anak akan tahu nih, saya dari bangun itu kita harus mandi, nanti setelah mandi itu kita makan seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah, berarti tadi pertama demokrasi, yang kedua yang otoriter, yang ketiga itu apa berarti ini? Yang ketiga adalah namanya adalah permisif. Permisif itu dia adalah kontrol yang kurang, kontrol dari orang tua yang kurang, tetapi kehangatannya itu sangat tinggi. Gitu. Jadi kayak dia sangat hangat, sangat responsif sama kebutuhan anak, tapi aturan yang ada di rumah itu sangat sedikit atau bahkan bisa jadi tidak ada. Terus ketika misalnya anak melakukan kesalahan atau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai itu, tidak ada ketegasan pada anak, ya udahlah biarin aja, namanya masih kecil gitu. Atau misalnya yang gitu, kayak misalnya contoh yang mandi tadi, misalnya kamu nggak mau mandi ya udah deh nggak apa-apa. Padahal si ibu tahu nih aturan untuk mandi itu sebenarnya tetap ada gitu, dan sebenarnya inginnya tetap dijalankan gitu kan pada ekspektasi orang tua. Cuma ketika anak nggak mau, tidak ada bergen lebih gitu supaya ayo kita waktunya mandi seperti itu. Nah kalau kayak gini berarti anak tuh bisa jadi lebih bosi ya kalau misalnya pakai tipe yang tadi permisif itu. Efek negatifnya bakal lebih banyak ya kalau misalnya kita menerapkan pola asuh yang ketiga itu tadi Mi. Kalau efek negatifnya sebenarnya kalau yang ini lebih bisa jadi anak pertama dia tidak mau mengikuti aturan ya, jadi dia dan dia lebih egosentris, jadi nanti bosnya bisa lebih muncul gitu. Kayak memunculkan kecenderungan untuk berperilaku impulsif gitu.
Oke, berarti yang keempat bisa ditebak dua-duanya kurang ya? Betul. Dua-duanya kurang ya, kayak jadi kehangatan kurang dan kontrolnya juga kurang gitu. Jadi kayak ya udah, namanya tuh apa sih namanya, dia lebih ke uninvolved gitu. Bahkan kadang kalau yang sampai parah itu ada yang neglect, apa ya, neglectful, jadi penolakan gitu pada anak itu. Jadi dia dingin dan tidak responsif, kemudian kebutuhan anak tuh dia terlalu cuek gitu, tidak ada aturan. Jadi kalau misalnya ya kalau mau mandi mau enggak gitu. Oke, nah berarti kalau udah kita tahu nih empat tipe pengasuhan, empat tipe pola asuh, terus sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan nih sebagai orang tua buat membentuk pola asuh yang baik? Apa misalnya tipe yang pertama yang tadi, terus atau misalnya kita bisa disesuaikan dengan kondisi atau kayak gimana sih nih sebenarnya? Nah oke, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat anak-anak itu kan unik ya, masing-masing berbeda. Setiap keluarga juga berbeda. Kalau misalnya kita bicara terkait mana sih yang paling baik, sudah pasti dapat dilihat nih ya kalau dari secara teori adalah si apa tadi yang pertama, autoritatif, yang demokratis itu ya, itu adalah yang paling ideal lah. Tapi kan terkadang kita misalnya mungkin apa ya, kesulitan nih misalnya untuk menegakkan aturan atau kesulitan nih saya kalau untuk menunjukkan kalau saya sayang sebagainya dan sebagainya. Nah, caranya gimana adalah dengan apa ya? Jadi istilahnya kita menganggap itu adalah sebuah spektrum. Jadi bukan berarti tidak ada kehangatan dan tidak ada aturan sama sekali, tapi bisa kita kendorkan nih, misalnya kapan aturannya perlu tinggi dan kapan kehangatan yang perlu tinggi, seperti itu. Jadi lebih ke fleksibel ke ininya sih, karena kan memang setiap anak beda, setiap orang tua dan setiap keluarga itu beda-beda ya. Gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan-aturan di keluarga masing-masing. Oke, nah kalau kayak gitu setelah misalnya kita udah nerapin yang tadi ya pola asuh, sebenarnya ngefek nggak sih ke perilaku anak nanti bakal kayak gimana Mi? Jadi misalnya kalau misalnya kita menerapkan pola asuh yang demokrasi, nanti anak tuh bakal seperti apa gitu. Kalau misalnya kita ngasih ke pola asuh anak yang otoriter, nanti anak bakal seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelasin lagi nih Mi, biar lebih jelas nanti efeknya kayak gimana sih ke anak itu setelah kita menerapkan pola asuh yang keempat tipe pola asuh seperti yang tadi itu. Tentu ya, maksudnya pola asuh karena adalah iklim yang kita bangun untuk keseharian si anak, jadi otomatis itu juga akan berpengaruh nih sama outputnya nih si anak ini akan seperti apa. Kayak misalnya autoritatif, tadi dia kan dibiasakan untuk misalnya ada aturan sesuatu, nanti dijelaskan nih misalnya oke, kamu tidak boleh ini karena ini karena A, B, C. Nah itu anak akhirnya akan bisa menjadi lebih berpikir rasional gitu ya, maksudnya kenapa dia tidak boleh sesuatu, kenapa dia tidak boleh sesuatu gitu. Terus juga dia bisa lebih mandiri, maksudnya lebih mandiri di sini adalah karena dia diberi otoritas gitu. Jadi maksudnya ketika dia ingin melakukan sesuatu, misalnya diperbolehkan atau tidak, itu dia bisa menentukan nih, oh aku bisa melakukannya atau tidak bisa melakukannya itu karena apa. Jadi dia nanti bisa lebih mandiri untuk membuat keputusan. Nah kalau misalnya kita sekarang tipe yang misalnya otoriter, kadang saya juga masih ya pokoknya abang harus kayak gini ya gitu, kadang kayak gitu. Saya gimana sih bisa mengubah pola pikir, sebenarnya pola pikir atau itu tuh sebenarnya bisa diubah asal bertahap atau seperti apa sih ini sebenarnya biar efek ke anaknya juga. Kadang anak saya juga berusia 4 tahun dia suka komplain, kenapa sih Bu harus kayak gini gitu, kenapa sih Bu kayak gitu. Kadang ngejelasinnya, kadang bingung ngejelasinnya juga nggak sih sebenarnya kenapa dia harus melakukan seperti ini gitu. Gimana sih sebenarnya solusinya atau cara mensiasatinya gitu untuk ngasih tahu ke anak tuh sebenarnya Mi? Iya benar, apalagi kalau anak-anak balita juga mereka sedang kritis-kritisnya ya, jadi pasti pengen tahu kenapa begini gitu. Nah jadi untuk alasannya itu bisa tetap diungkapkan ketika misalnya memang kita sedang berinteraksi sama anak, atau kalau misalnya saat itu misalnya mungkin lagi
lompat motor tadi, oke, kita bisa mungkin mengalah dulu, nanti ketika sudah tenang kita baru menyatakan tadi mama tuh begini alasannya karena ini, karena aturan yang sudah kita sepakati kan sebenarnya ini misalnya A, B, C. Tentu nggak mudah ya Yul, saya juga masih belajar gitu ya. Tapi kita cari dari waktunya sih, lebih ke waktunya kita bicarakan alasan atau aturan-aturan itu dengan anak. Dan anak tuh bakal paham ya berarti ya, secara psikologi anak tuh bakal paham, bakal nurut, bakal melakukan sesuai dengan yang kita instruksikan atau gimana? Kalau misalnya paham sih anak insya Allah paham, mungkin memang tidak akan langsung paham gitu, mungkin harus dengan pengulangan. Nah tapi kalau untuk langsung melakukan, terkadang kita juga atau anak itu dia bisa punya keinginan sendiri kan ya sebenarnya untuk melakukan sesuatu, dia punya keinginan sendiri. Nah jadinya dia tuh lebih kalau dia melakukan sesuatu dia ada keinginan sendiri, kemudian kita berusaha untuk mengenalkan gitu, oh kamu lagi maunya iya kan, kalau pas sekarang jadi kayak kita lebih dibicarakan gitu, jadi anak tahu nih kalau kita sebenarnya memahami apa yang sedang mereka butuhkan. Oke, Insya Allah. Nah ini mungkin teorinya secara teori udah cukup ya Mi ya. Mungkin secara teknisnya gimana sih Mi sebenarnya, apa nih yang harus kita lakukan sekarang gitu sebagai seorang ibu nih? Iya, oke itu apa yang harus dilakukan sebenarnya kita balik lagi sih ke keluarga masing-masing ya. Jadi kalau misalnya untuk yang terbaik adalah autoritatif nih, kita bikin kayak misalnya aturan dan supaya ada kejelasan adalah membuat aturan dari kedua belah pihak, dari orang tua dan dari anak seperti itu. Jadi memang dengan didiskusikan, terlebih kalau misalnya ada pola asuh yang berbeda antara ibu dan ayah gitu kan. Nah itu bisa dengan didiskusikan sih antara ibu dan ayah misalnya, dan mereka tuh bisa saling melengkapi nih. Misalnya orang tua ayahnya terlalu permisif, ibunya terlalu otoriter, nanti bisa saling melengkapi. Oke, berarti memang untuk penerapan pola asuh anak itu nggak bisa diterapin sendiri ya, maksudnya ibunya sendiri untuk kan karena mungkin ada beberapa keluarga yang udahlah terserah ibu aja gitu ya, suaminya tuh kayak gitu menyerahkan sepenuhnya pengasuhan bukan pengasuhan, maksudnya ya udah nggak apa-apa lah ibu aja yang ngurusin anak-anak gitu, jadi orang suaminya tahu beres gitu kan, ada juga ya seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk gimana kita membentuk pola anak, membentuk perilaku anak yang baik ya berarti pengasuhan bapak dan ibu harus sinkron ya, harus didiskusikan dulu, terus udah kayak gitu bikin jadwal bareng sampai seperti itu ya berarti ya Mi ya? Iya betul, karena kan gimana pun juga anak akan melihat kedua orang tuanya ya, tidak hanya salah satu aja, walaupun mungkin yang banyak di rumah ada tapi secara tidak langsung ketika ibu pulang pasti anak juga akan melihat bagaimana ayahnya gitu kan, jadi tetap harus ada dari pihaknya. Oke. Gimana efeknya kalau misalnya ternyata ayah dan ibu nggak sinkron dalam ngasih instruksi ini, atau misalnya tadi kata ibu nggak boleh tapi kata ayah boleh gitu, jadi anak tuh kan bingung ya, anak pada posisi yang bingung, dia harus nurutin siapa gitu, terus dia harus ngapain. Nah gimana sih sebenarnya efeknya gitu kalau misalnya ketika ayah dan ibu itu nggak sinkron itu dalam ngasih instruksi? Iya, nah itu benar banget, kalau misalnya nggak sinkron adalah yang pasti pertama dalamnya anak adalah bingung. Setelah bingung dia bisa beda-beda nih tiap anak, ada yang dia jadi tidak melakukan apa-apa, ada yang nanti setelah jadi bingung itu dia jadi mengambil kesempatan gitu, misalnya karena aku nggak dibolehin sama ibu jadi aku akan melakukan ini ketika sama ayah, kalau ibu aku nggak akan bilang, jadinya mungkin jangka panjangnya bisa jadi nanti anaknya berbohong gitu kan. Gitu. Masya Allah. Nah itu bunda-bunda, jadi memang penting banget ya kita tahu sebenarnya pola asuh itu apa, tadi dibagi dua ya. Pertama adalah kontrol dan kehangatan, terus pola asuh dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama demokrasi, otoriter, yang ketiga permisif, yang keempat tadi apa nih yang terakhir? Uninvolved yang keempat. Nah, Masya Allah bunda-bunda kalau ngobrol sama psikolog memang adem ya bawaannya.
Nah mungkin kita bisa langsung ke ini udah mulai banyak nih yang nanya ya, mungkin sekitar anak dan juga pola asuh ya. Di sini dari ada Bunda Widi, bagaimana cara memahami karakteristik anak menurut psikologis? Oke, karakteristiknya nih maksudnya karakteristik bagaimana nih? Kayak misalnya apa ya, kebutuhannya kah atau seperti apa? Bunda Widi mungkin bisa dijelasin lagi karakteristiknya apa, atau mungkin dijelasin dulu aja nih sebenarnya apa sih karakteristik anak tuh sesuai psikologis. Iya, oke. Jadi kalau misalnya ini kita bisa luas banget ya sebenarnya karakteristik apa yang dimaksud. Apakah misalnya kayak temperamennya? Temperamen itu adalah apa yang memang sudah ada dalam diri anak. Kadang ada anak yang mungkin apa ya, sangat sensitif. Ada anak yang mungkin tidak terlalu sensitif gitu ya. Bisa dilihat sebenarnya dari sejak bayi ini. Misalnya kalau sangat sensitifnya itu terhadap apa? Misalnya terhadap rangsang suara ya. Oh, ada seorang begitu dengan sensor suara gitu. Jadi mau ada orang rumah yang dekat rumah, atau misalnya ada pekerjaan rumah yang pekerjaan bangunan, dia ada main aja itu ada. Atau ada juga yang mungkin misalnya dia tidak apa ya, tidak bisa cepat memahami orang gitu ya. Maksudnya bukan memahami, maksudnya anak kecil di sini adalah dia tidak bisa gimana ya kata-katanya nih harus mengatur kata-katanya supaya agak ribet gitu ya. Jadi macam-macam, misalnya kayak mungkin ada anak yang dia terlihat lebih nyaman ketika atau mudah beradaptasi gitu misalnya. Susah banget dari tadi ya. Ada anak yang mudah beradaptasi nih, misalnya ke tempat baru, dia cepat nih langsung bisa enjoy gitu ya, berinteraksi sama anak-anak atau orang-orang lainnya. Tapi ada juga yang dia harus nunggu dulu gitu, maksudnya dia harus lihat dulu nih siapa yang ketemu dengan siapa, mau ngapain, itu ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya karakteristik ini luas banget, dan mungkin untuk bagaimana taunya adalah dengan melihat atau mengobservasi sendiri anak itu seperti apa dari keseharian. Oke, jadi memang kita harus lihat sendiri ya, dan yang paling kenal dengan anak ya ibunya sendiri ya sebenarnya ya. Betul, betul, iya. Nah ini dari Bunda Rizkiana, gimana cara memperbaiki bonding dengan anak nih? Jadi mungkin sebelumnya bondingnya kurang atau seperti apa, jadi gimana sih biar bisa kita ngebangun bonding lagi sama anak? Itu tadi membangun kehangatan itu gimana sih sebenarnya gitu? Iya, nah jadi kalau dari kehangatan atau misalnya kalau bonding ini kan mungkin karena kaitannya sama attachment ya. Si attachment ini terbentuknya adalah di 1 tahun awal kehidupan anak itu. Itu dari apa? Adalah dari bagaimana kita merespon ketika misalnya anak menangis. Kan kalau misalnya dari orang dulu mungkin bilang jangan diangkat dulu, biarin aja biar paru-parunya kuat atau biar nggak bau tangan gitu ya. Nah, tapi ternyata sebenarnya dari bagaimana kita langsung merespon ketika anak menangis itu, apakah misalnya melihat apakah anak lapar, atau misalnya mungkin anak tidak nyaman, misalnya popoknya penuh, kemudian atau misalnya karena tidak nyaman, kelelahan, nah itu adalah salah satu bentuk kelekatan atau bonding yang terbentuk pada orang tua dan anak. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Sebenarnya kan kalau misalnya marah nih sama anak pada suatu waktu, misalnya kalau dalam sehari berapa kali marah sama anak, itu sebenarnya belum tentu sih bonding itu langsung hilang gitu, karena dia adalah seri dari berbagai interaksi kita sama anak. Kalau misalnya caranya gimana supaya kita bisa tetap bonding gitu, kalau misalnya biasanya sih ada yang istilahnya adalah 1:5. Jadi ketika ada satu kegiatan tidak nyaman yang dirasakan oleh anak, atau misalnya tidak nyaman yang dirasakan oleh anak, nah kita bisa menambahkan dengan 5 kegiatan
kegiatan yang nyaman atau dibutuhkan oleh anak. Misalnya jadi sehari kita marah nih sama anak, marah banget gitu misalnya. Nah, untuk bukan menutupi sih ya, untuk mengcover itu adalah dengan kita melakukan 5 kegiatan dengan anak. Maksudnya kegiatan ini adalah terkait apa yang dibutuhkan anak. Misalnya kalau ada anaknya memang butuh dipeluk, kayak gitu, jadi mungkin berbanyak peluk. Ada juga anak yang misalnya dia lebih suka ditemani main bareng, jadi kita main bareng, tapi itu benar-benar yang misalnya kita full gitu sama dia, nggak yang sampai tetap main HP atau sampai kita ngerjain apa gitu. Memang itu sih rumusnya, jadi dari setiap satu hal yang gak enak kita berikan lagi 5 yang biasa membuat anak bisa. Oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya dengan kita ngasih 5 kegiatan yang bikin anak nyaman itu, anaknya bakal luluh gitu ya? Atau mungkin nggak langsung kelihatan dulu ya, karena kan apalagi kalau anak-anak usia 2-3 tahun yang udah mulai berbicara sendiri kan, mereka nantang untuk apa. Nah, tapi insya Allah gitu ya, maksudnya dengan seringnya seperti itu bonding ibu dengan anaknya itu kan tetap terjaga gitu, karena kan tadi seperti saya bilang bahwa si bonding ini dia sebenarnya seri dari banyak interaksi anak dengan orang tua gitu, dengan dia gitu. Oke, Masya Allah, ini ilmu banget ya Bunda, ilmu baru. Jadi 1:5 ya. Kalau 1 kali kita marah-marah, berarti 5 kali menerapkan hal-hal yang positif ya ke anak ya, begitu. Nah, lanjut lagi, ada pertanyaan dari Umi Rizky. Gimana ya cara mengarahkan anak yang punya tingkat intelektual yang cukup tinggi, namun dia nggak ada passion untuk mengarahkan kemampuannya? Lebih ke anaknya nggak ada passion, atau mungkin anaknya tidak tahu cara mengetahui passion dia di mana. Ya itu betul. Nah, itu caranya adalah dengan memilih psikolog gitu. Karena kan nantinya memang harus dilihat lebih lanjut ya, jadi intelektual tingginya tuh kan kita bisa lihat aspek apa yang menonjol, apakah misalnya bahasanya kah, atau mungkin dari sisi berhitungnya, atau mungkin kecerdasan yang lainnya gitu. Nah, untuk masalah dia tidak punya passionnya kan kita sebenarnya nggak tahu juga ya, apakah memang tidak punya passion atau dia nggak tahu caranya gimana sih kan, supaya aku tuh tahu passion aku apa. Jadi caranya memang dengan pergi ke psikolog. Berarti nanti kalau di psikolog itu ada alat ukurnya atau ada tes seperti apa ya Mia sebenarnya, teknisnya tuh nanti? Nah, untuk alat ukur atau tesnya seperti apa itu nanti akan disesuaikan dengan anaknya masing-masing gitu. Jadi bisa yang kontes atau apa itu nanti kita lihat berdasarkan hasil istilahnya pertemuan kita atau observasi psikolog dengan anak gitu. Karena kan nanti saat bertemu dengan psikolog itu nggak langsung ujuk-ujuk dites gitu. Gitu. Jadi pas nanti di pertemuan dan nggak akan hanya sekali 2 kali ketemu, mungkin paling tidak 3 kali lah ya. Jadi nanti di pertemuan pertama akan ada ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya anak ini seperti apa gitu, dan harapan orang tuanya apa, harapan anaknya apa seperti itu. Oke, berarti tadi Bunda Rizky itu ya jawabannya memang harus tahu ke psikolog ya, biar kita tahu jalur yang benar ya untuk tahu anaknya passionnya apa sebenarnya, biar bisa diarahkan yang baik ya kalau kayak gitu ya Mi ya. Iya betul. Nah ini ada lagi dari Bunda Pepi, sebentar ya. Oh ini saya ibu saya ibu dari 3 anak. Nah anaknya itu ada yang diseleksia, terus dan ibunya itu merasa sebagai yang otoriter gitu nih tadi yang poin kedua. Gimana cara mengubah cara mendidik anak yang kebetulan anak saya itu disleksia, agak susah memahami memahami instruksi ibunya mungkin ya. Kalau memang untuk lebih lengkapnya memang kita harus pergi ke psikolog ya. Cuma kalau mungkin dari segi dari tindakan awalnya nih ya, yang bisa dilakukan sekarang adalah dengan memang untuk belajar untuk
melihat gitu, dari kita yang melihat kebutuhan anaknya seperti apa gitu. Benar-benar kita harus observasi banget sih si anak ini tuh akan nyaman seperti apa, atau dia tidak nyaman seperti apa, kebutuhannya apa gitu. Karena kalau untuk lebih lengkapnya memang kita harus psikolog untuk bisa mengetahui, karena di seleksi itu sebenarnya kan ada istilahnya, akan dilihat lagi nih ya, misalnya dia itu kesulitannya itu di sebelah mananya. Dia kesulitan membaca iya, tapi nanti akan dilihat nih apakah kesulitannya itu adalah kesulitan mempersepsikan yang memang dominan di anak ini, atau kesulitan dari sejak dari sejak melihatnya saja sudah sulit. Itu nanti harus ada asesmennya lagi gitu. Jadi memang untuk di awal ini yang paling bisa kita lakukan adalah dengan kita yang bantu untuk mengobservasi si anak ini seperti apa gitu. Oke, Bunda Pepi. Nah, kalau misalnya tadi yang masalah disleksi itu, kalau misalnya sebelum kita setelah kita memahami, sebenarnya berarti kita bisa mengubah cara pandang, cara pola asuh kita dari otoriter menjadi lebih demokrasi kayak gitu. Outputnya apa sih sebenarnya setelah kita memahami anak? Nanti kita bakal berubah seperti apa sih sebenarnya ini tahapannya gitu? Nah, dengan pertama, mungkin kalau dari pertamanya sih kita akan lebih pertama yang harus sebelum memahami, kita akan menerima dulu kondisi anaknya seperti apa. Jadi kita dalam menerima, sudah memahami juga, nanti ya itu nanti akan ada proses diskusi nih dengan ayahnya gitu ya, untuk menerapkan kira-kira apa nih atau bagaimana nih cara kita mengasuh anak agar bisa lebih otoriter. Karena kalau misalnya kebayang kalau saya anak dengan disleksia, kemudian nanti dia terlalu aturannya terlalu ketat, ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya, mungkin akan jadi tekanan juga ke anaknya gitu. Jadi memang harus didiskusikan supaya agar bisa, misalnya aturannya harus agak dilonggarkan kah, atau misalnya memang kehangatannya yang harus diubah seperti itu. Oke, Masya Allah. Berarti memang peran suami penting banget juga ya di sini ya, peran orang tua. Jadi bukan hanya ibu aja, berarti support dari suami ya, dua-duanya harus sinkron berarti ya, Mi ya. Betul. Nah, ini ada lagi dari Bunda Rizky. Selain kesabaran, apalagi sih skill yang harus dipunyai seorang ibu melihat anak yang santuy, padahal ibunya nggak bisa lelet dan harus gerak cepat katanya, Mi. Oke, nah ini harus dilihat dulu nih anak santuynya nih anak usia berapa nih. Karena kalau remaja nih, kadang remaja juga udah dia sudah lebih punya pikiran, punya pendirian yang dia ingin membuktikan identitasnya bahwa aku juga akan menjadi manusia dewasa, jadi aku berhak untuk mengatur misalnya diriku sendiri, apakah aku mau santai atau tidak. Jadi mungkin harus dilihat ya anaknya ini umur berapa, tapi mungkin apalagi yang harus dimiliki selain kesabaran gitu ya, yaitu tadi untuk lebih memahami dan menerima anaknya gitu, bahwa kita harus lihat dulu nih si anaknya ini anak umur berapa sih, maksudnya santuynya itu apakah santuy yang wajar dilakukan atau yang tidak wajar gitu, maksudnya karena kan kadang ada memang mungkin orang tua yang pengen cepat banget, tapi padahal sebenarnya santainya si anak ini adalah memang yang wajar jadi pada usia itu gitu ya, maksudnya kayak oke, aku akan misalnya ada ada anak usia balita gitu, dia juga kan sedang istilahnya sedang proses untuk dia menumbuhkan otoriter atas dirinya gitu ya. Jadi dia akan melihat karena dia kadang ngetes juga gitu ya, kalau aku melakukan ini orang tua aku akan seperti apa ya. Jadi memang kita harus melihat si anak ini umur berapa gitu, apakah memang santainya itu wajar atau tidak wajar gitu. Usianya 10 tahun katanya Bunda. 10 tahun ya udah menginjak mau remaja ya, pra-remaja.
Dan mungkin bisa dikasih advice-nya kalau usia 10 tahun kayak gimana ya sebenarnya yang harus disikapi oleh seorang ibu, karena udah mau memasuki usia balik juga kan ya sebenarnya. Ya, memasuki usia remaja. Iya. Jadi mungkin yang tadi kita perlu ketahui adalah bahwa anak yang remaja ini dia maksudnya sudah memiliki keinginan untuk membuktikan identitasnya gitu ya. Walaupun memang sebenarnya masih jauh dari tahap remaja 17 tahun gitu, tapi itu bibit-bibit itu sudah mulai ada gitu kan. Bisa dengan diajak diskusi gitu ya, maksudnya atau misalnya ketika kumpul keluarga gitu kita diskusi misalnya mama tuh pengennya gini, misalnya pengennya tidak santai ketika apa, dan kamu itu boleh santai ketika apa gitu. Jadi memang ada aturan-aturan yang tadi itu, jadi kayak misalnya kapan boleh santai gitu yang oke, kalau kamu santai mama nggak akan protes gitu ya. Tapi ada juga kapan kamu harus bisa nggak santai gitu, maksudnya pada saat ini tuh kita yuk gini gitu, diskusi bagian itu sih, karena kan anak usia 10 tahun juga sudah bisa diajak diskusi ya, udah mulai lebih, karena tadi dia udah punya pikiran untuk bisa lebih dewasa identitasnya gitu, jadi sudah bisa diajak diskusi gitu. Bisa nggak sih kita menerapkan konsekuensi sebenarnya nih kalau misalnya anaknya tadi lelet gitu ya, sedangkan kita butuh cepat gitu kan, misalnya ternyata ya sudah di luar batas wajar dari orang tua lah, itu kita bisa ngasih punishment nggak sih ke anak, atau konsekuensinya seperti apa, bisa itu benar nggak sih kalau misalnya kita ngasih punishment gitu ke anak tuh sebenarnya Mi? Nah, untuk punishment sebenarnya kan kita juga akan bisa lihat lagi dari anaknya nih ya. Kadang kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai konsekuensi itu tadi dibandingin kita bikin punishment, karena konsekuensi lebih apa ya, kita bisa memperlihatkan konsekuensinya mungkin setelah nanti kejadian gitu ya. Misalnya kayak aduh kamu santai banget sih, tapi lihat tuh ya, karena kamu santai jadinya terlambat kan ke sekolahnya gitu. Jadi lain kali kita harus bisa lebih cepat, misalnya jam sekian harus sudah selesai makan atau sarapan. Jadi mungkin lebih ke konsekuensi sih ya. Jadi kalau hukuman kadang seringkali ditakutkan anak itu jadi tidak tumbuh apa ya, kedisiplinan dari dirinya sendiri gitu. Jadi dia kayak lebih takut hukuman gitu. Jadi ketika dia dapat konsekuensi, kita menjelaskan bahwa oke, tadi kamu terlambat bangun, jadi akhirnya terlambat juga mandi, makan, dan terlambat masuk sekolah gitu kan. Karena kan sebenarnya dari anak terlambat masuk sekolahnya sendiri, dia sudah merasa itu adalah suatu konsekuensi yang harus dia terima gitu. Cuma kadang mungkin dia tidak memahami, karena kita yang orang dewasa membahasakan itu ke dia gitu. Bahwa dari si telat sekolah ini terjadi karena dia yang terlambat bangun atau misalnya terlalu santai apanya. Oke, jadi memang lebih baik menerapkan konsekuensi ya. Berarti konsekuensi itu baik, tapi jangan sampai menghukum, karena efek depannya malah jadi anaknya malah takut ya nanti ya kalau kayak gitu ya. Gitu. Maksudnya memberikan konsekuensinya pun kita bisa lihat dan disesuaikan gitu ya. Jangan sampai misalnya kamu sih lelet makanya nggak usah lagi ya, misalnya main A gitu. Iya. Nah, itu jadi nggak sesuai ya. Juga kayak kenapa ya aku lelet, aku terlambat, tapi malah jadi nggak boleh main gitu. Itu sih yang harus kita lihat-lihat gitu sih, konsekuensinya itu harus disesuaikan dengan memang apa yang menjadi kesalahannya gitu ya istilahnya. Nah itu PR banget ya, kadang juga itu PR banget lah buat saya juga, masih kadang ngasih konsekuensi tapi kadang masih nggak nyambung, jadi anaknya bingung kenapa sih si ibu gitu ya, maksudnya kayak gitu. Jadi memang penting banget. Penting banget kita cari korelasinya ya, biar anak juga tahu alasannya seperti apa, kenapa dia nggak boleh berbuat seperti ini, dampaknya seperti apa gitu ya Mia. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Bunda Widi, gimana ya cara mengatasi anak ketika sedang emosi, apakah dibiarkan atau kayak gimana? Nah ini penting banget juga nih Mi. Oke, nah cara mengatasi ketika sedang emosi adalah kita lihat nih si anaknya
kalau misalnya memang kadang kan ada anak yang emosi bisa langsung dikasih tahu, ada yang nggak bisa ya, tapi memang mayoritas banyak nggak bisa. Nah, kita cari waktu yang tepat, dan ketika dia emosi itu pertama kita adalah harus mengenalkan dulu nih, oh kamu misalnya dia marah, oh kamu marah ya karena misalnya mainannya diambil sama teman kamu gitu kan. Oke, ya mama tahu kamu marah, tapi kita coba nanti bilang baik-baik ya ke temannya gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengenalkan dulu ke si anak itu bahwa itu adalah emosi marah gitu. Nah, tapi kalau misalnya gimana, misalnya marahnya kalau misalnya sampai nendang-nendang atau sampai pukul-pukul, nah itu juga pertama kita memang yang harus dilakukan adalah mengenalkan dulu nih anaknya. Oke, kamu marah ya, kamu boleh marah, tapi kamu tidak boleh misalnya menyakiti orang lain atau menyakiti diri kamu dengan pukul-pukul seperti itu. Nah berarti kalau kayak gitu setelah kita tadi mengenalkan, kalau anak udah tahu nih dia lagi marah, terus apa lagi nih langkah selanjutnya? Nah setelah kita mengenalkan nih marah, nah nanti dia udah tahu, kita bikin apa ya, misalnya banyak sih ya tools-toolsnya, tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah bisa kita mengajak diskusi nih ya, atau misalnya oke, ketika kamu marah kira-kira apa nih yang bisa membuat kamu lebih tenang. Tapi mungkin itu nggak ketika marahnya ya, ketika marahnya mungkin kita cukup sampai ke bagian mengenalkan kepada dia bahwa itu adalah marah. Nanti ketika dia sudah mulai reda, kita baru membicarakan lebih lanjut nih, kayak misalnya oke, tadi kamu marah ya karena A, B, C. Nah kira-kira nih kalau kamu marah apa sih yang bisa membuat kamu lebih tenang? Apakah misalnya dengan apa ya, menggambar kah, membuat gambar-gambar, atau misalnya pergi keluar, misalnya jadi main outdoor gitu, main sepeda, main bola atau apa, itu didiskusikan caranya apa. Kemudian diskusikan juga apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya, ketika si anak ini marah gitu. Jadi kayak misalnya kalau tadi yang boleh, misalnya sekarang yang nggak boleh, misalnya tidak boleh memukul-mukul atau teriak-teriak, karena itu nanti akan, kalau memukul akan menyakiti kamu karena kan kamu sakit, dan juga misalnya orang yang dipukul, atau kalau misalnya benda yang dipukul nanti bisa rusak gitu. Jadi jelaskan sih konsekuensinya. Nah itu bisa dilakukan dengan membuat apa ya, kayak membuat pajangan di dinding gitu, itu bisa ditulis bersama-sama supaya dari kedua belah pihak juga tahu gitu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika marah. Sama satu lagi, perlu juga kita mengetahui, misalnya kita bisa kayak bikin termometer gitu ya, jadi untuk mengetahui ini seberapa marah sih kamu gitu. Jadi ketika kamu marah tuh, marahnya semarah apa sih, maksudnya apakah marah yang masih bisa oke, kita misalnya diam dulu, atau marah yang gimana. Jadi kayak dibikin termometer, apakah marahnya marah sedikit atau misalnya udah marah banget gitu. Oke, nah itu kan sebenarnya untuk usia anak yang masih kecil ya, Mi ya. Kalau misalnya anaknya usia di atas 9 tahun gitu, ya memasuki usia mungkin kelas 5 SD, kelas 6 SD, berarti kan dia sebenarnya sudah paham ya kalau dia itu sedang marah. Nah gimana sih yang bisa kita siasati sebagai orang tua gitu kalau anaknya marah gitu, untuk usia yang lebih tinggi gitu? Nah kadang kan sebenarnya kita bisa menilai bahwa anak mengerti gitu ya, tapi kalau mungkin kayak kita sendiri gitu ya, zaman dulu ketika usia bahkan ketika mungkin sudah usia yang besar itu seringkali udah sih jangan marah, udah sih jangan nangis gitu. Tapi ada istilahnya kayak perasaan itu nggak diterima gitu. Makanya sebenarnya kalau untuk menyebutkan nama marahnya gitu atau sedih itu tidak hanya mengenalkan anak bahwa dia sedang emosi, tapi memberitahu dia juga bahwa kita nih tahu dia sedang merasakan marah. Jadi dia merasa bahwa oh iya oke, saya marah dan saya diterima gitu loh dengan saya marah gitu. Karena kan sebenarnya emosi, marah, sedih itu kan boleh gitu ya Yulia, maksudnya sangat manusiawi banget, cuma cara menyalurkannya yang perlu kita beritahu, dan apa sih yang tepat gitu. Karena anak-anak masih bingung kadang-kadang untuk menyalurkannya dengan tepat gitu. Jadi selain mengenalkan nama itu tadi juga menyebutkan bahwa oke, kamu marah itu adalah salah satu cara
kita menyatakan bahwa kita peduli gitu, bahwa dia marah. Oke, jadi kurang lebih sama ya untuk anak yang masih kecil dan anak yang udah lebih tinggi. Nah, lanjut lagi ini dari Bunda Apriani. Bagaimana ya untuk menghadapi anak usia 10 tahun yang kadang kalau diingatkan tapi bicaranya malah lebih keras. Gimana cara menasehatinya? Yang pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana dan kapan kita menasehatinya gitu. Karena kadang kalau misalnya misalnya dia sedang tinggi-tingginya gitu ya, kalau dari termometer tadi dia si marahnya atau tidak nyaman itu sedang tinggi-tingginya, terus kita kasih tahu, itu biasanya akan lebih balapan lagi nih gitu ya. Makanya yang perlu dilihat tadi adalah timing dan bagaimana cara kita menyampaikannya gitu. Karena itu sangat berpengaruh sama yang tadi saya sebutkan juga adalah tentang intonasinya. Itu mungkin agak susah ya, karena ya kita juga sama-sama masih belajar gitu. Kadang kalau misalnya kita lagi capek udah kelepasan gitu ya. Oke, Masya Allah. Berarti penting banget ya termometer itu. Sebenarnya termometer itu teknisnya kayak gimana sih, Mi? Apa kita bikin DIY atau gimana ya sebenarnya termometer itu tuh? Bisa kok, bisa dan DIY, bisa dengan kita bikin gambar aja gitu loh. Maksudnya gak harus yang benar-benar termometer air rangsa kayak itu. Jadi bisa dengan bikin gambar aja gitu. Jadi kayak misalnya bikin gambar termometer termometer kosong gitu. Nanti ketika kita sedang merasakan apa, kita bisa tuh ngasih tanda, oh kita tuh di sini sedang ini karena apa. Misalnya sedang marah banget karena apa. Atau misalnya karena juga gak hanya marahnya, tapi senang banget nih hari ini, misalnya aku senang banget nih karena apa gitu. Jadi kayak ada termometernya, ada gambar termometer kosongnya, terus nanti kita dengan anak mengisi si termometernya, misalnya si skalanya dia itu senang atau marah atau apa itu seberapa tinggi atau seberapa rendah dan karena apa gitu. Terus disuggestikan lagi nih, misalnya kayak oke, lain kali kalau misalnya terjadi seperti ini kita akan apa ya gitu. Kayak dibikin buku harian itu juga nggak apa-apa dalam bentuk buku gitu ya, jadi anak bisa ngeliat nih tiap harinya tuh perkembangannya seperti apa gitu. Oh, Masya Allah. Dan ketika menerapkan itu buat anak usia yang lebih besar, misalnya usia sekolah, itu berarti lebih efektif ya ke perkembangan kematangan emosinya. Ada efeknya nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita menerapkan itu, Mi? Efek jangka panjangnya gitu yang terjadi pada anak itu apa sih sebenarnya? Dengan efek jangka panjangnya adalah nanti dia lebih ketika itu misalnya rutin dan teratur dilakukan, dia lebih bisa mengenal dan nantinya meregulasi emosinya. Jadi ketika ada kejadian itu yang mungkin sudah pernah dialami dan dia tahu nih dia marahnya segimana, karena apa, dan nantinya harus melakukan apa gitu. Jadi lebih dapat terkontrol gitu nantinya ketika dia mengalami lagi kejadian atau perasaan dan Oke, Masya Allah. Nah, lanjut lagi. Ya, mungkin ini ada dari Umi Hani. Ya, Umi Hani kalau misalnya mau ditanya soal pola asuh anak bisa langsung tanya aja ya. Ini baru gabung Umi Haninya. Nah, kalau misalnya gimana kita menanggapi perilaku anak yang negatif nih. Misalnya kalau di kasus anak saya tuh basah nih, sepatunya basah, dia nggak mau pakai gitu. Sebenarnya dia nggak mau pakai, sebenarnya basah biasa aja sih, cuma dia nggak mau pakai. Dia ngerasa kayak gak mau, harus dilap dulu nih, harus kering dulu, terus gak mau dipakai. Jadi ujung-ujungnya malah berdebat panjang dulu buat pakai sepatu gara-gara sepatunya basah nih. Kita sebagai respon orang tua nih menyikapi perilaku anak yang seperti itu harusnya seperti apa sih baiknya tuh? Itu kita bisa lihat dari apakah itu memang selalu terjadi. Misalnya selalu terjadi hanya pada sepatu aja atau pada hal lainnya. Karena ada gini loh, ada yang memang anak-anak yang dia istilahnya sensitif gitu. Kalau misalnya sama basah-basah dia nggak suka, atau misalnya kayak ada yang sama label baju. Oh iya. Dia terganggu gitu. Jadi maksudnya itu tuh adalah hal yang memang istilahnya menjadi salah satu
yang harus unik gitu di anak itu. Jadi maksudnya kalau kita ngotot-ngototan sebenarnya agak susah ya. Jadi memang yang harus dilakukan adalah dengan menggabungkannya dengan yang sering, karena memang itu lebih ke apa ya, misalnya lebih ke dia sensorinya, dia nggak suka tuh sama yang lengket-lengket. Kalau yang lengket-lengket sebenarnya bisa dilatih pelan-pelan, dikenalkan pelan-pelan itu bisa, tapi memang butuh waktu gitu. Kalau misalnya tadi Yuli cerita misalnya berantem gara-gara itu, gara-gara si sepatu basah dan jadi misalnya jadi apa namanya terlambat segala macam, mungkin itu agak repot. Tapi kalau yang memang pelan-pelan bisa dikenalkan, bisa dilakukan dengan cara itu, karena itu salah satu bentuk adanya sensori anak tuh yang misalnya dia memang sensitif sama hal itu. Makanya aku bilang yang di mana di label baju. Ada yang mungkin kalau anak Yuli dia mungkin risih gitu ya, maksudnya karena memang si sensori di kakinya kalau ketemu yang basah tuh memang risih. Kalau dikenalkan pelan-pelan bisa sih, tapi kalau dia udah gak nyaman mungkin harus agak tarik lagi dulu. Jadi memang tarik dulu, dicoba pelan-pelan. Jadi memang harus bertahap ya. Bertahap. Ini kalau misalnya sama basah yang lain selain di sepatu dia nggak apa-apa, ya it's okay. Berarti kalau misalnya ternyata sama basah yang lain juga di kaki dia agak-agak risih gitu ya, itu kita harus coba kenalin pelan-pelan. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Umi. Bagaimana mengatasi perilaku anak yang ketika tantrum guling-guling di lantai dan kalau marah sembunyi? Kalau marah malah sembunyi. Terus kalau didekati tambah marah katanya Bunda. Oke, nah itu memang sering banget ya. Misalnya anak, maksudnya sering banget gitu kita ngelihat misalnya anak marah sampai tantrum. Kalau misalnya itu ketika itu terjadi, biarkan itu terjadi terlebih dahulu gitu. Mungkin kita sebagai orang tua agak malu ya, kayak misalnya gimana sih orang tuanya kok malah didiemin aja. Tapi maksudnya biarkan anak menyalurkan atau mengeluarkan itu selama itu tidak membahayakan gitu, dia nggak sampai membahayakan diri dia, pukul kepala atau apa. Oke, kita kasih waktu dulu nih, misalnya mungkin kita nggak harus ngomong anaknya, mungkin 5 menit atau 10 menit lah, kita kasih waktu anak untuk mengeluarkan dulu. Nanti balik lagi kita ke tahap yang tadi. Kamu tadi itu marah ya, kamu tuh tadi ini ya gitu. Jadi memang kayak kita oke, kamu boleh melakukan itu. Dan kalau misalnya masuk tadi ya dia marah, masuk ke kamar sembunyi-sembunyi itu kan. Jadi nggak apa-apa, biarkan dia marah dulu. Nanti ketika sudah tenang baru kita ajak bicara lagi dari yang mulai mengenali itu, terus alasannya kenapa, lain kali misalnya yang boleh dilakukan apa dan tidak boleh dilakukan apa. Ini adanya 2 tahun katanya Mi. Kalau 2 tahun bagaimana nih menyikapinya? 2 tahun berarti mungkin kurang lebih baru bisa sampai ke yang kamu marah, dan apa ya, maksudnya dia mungkin belum akan bisa melakukan lebih jauh, ya mengenalkan lebih jauh. Tapi yang bisa orang lakukan adalah dengan tadi misalnya dibiarkan dulu, misalnya tadi dengan waktu menit, kemudian setelah itu kita mengenalkan dan membuat dia tahu bahwa kita tahu dia merasakan. Oke, insyaallah. Nah, terus ini tadi masih lanjutannya kayaknya ya dari tadi yang gimana mengatasi anak yang tutur katanya sambil bentak-bentak. Mungkin kalau berbicara seringnya apa ya, lebih keras ya tadi ya. Jadi mungkin tidak dalam keadaan yang marah juga ya, berarti ya Bunda Widi mungkin bisa dijelasin ini setiap kondisi atau pas lagi marah aja anaknya bentak-bentak ya? Oke, belum dibahas lagi nih. Sebenarnya gimana Mi kalau misalnya mengatasi anak yang sering bicaranya yang nadanya lebih tinggi ya, mungkin dalam kesehariannya seperti itu? Mungkin harus dilihat terlebih dahulu adalah dari lingkungan orang itu, dari lingkungan anak itu. Karena anak itu kan sangat menyerap sekali apa yang dilakukan oleh orang dewasa lain di sekitarnya, di lingkungannya. Jadi kita harus lihat dulu nih dari lingkungannya, apakah memang ada kebiasaan
Oke. Insya Allah. Nah ini Bunda udah 1 jam, nggak kerasa banget loh. Wow, iya ya. Iya, Insya Allah Bunda, ini kita udah belajar banyak, udah 1 jam karena waktunya bentar lagi juga udah mau sholat asar ya di daerah Bandung sekitarnya ini. Jadi mungkin motivasi terakhir nih gimana ya buat bunda-bunda biar kita bisa belajar untuk mengasuh anak dengan baik. Mungkin ada motivasi buat bunda-bunda semua dari Bunda Army. Iya. Untuk pertama mungkin saya semoga bisa bermanfaat apa yang ini. Nah, bunda-bunda semua di sini yang mau saya tekankan adalah bahwa pengasuhan itu adalah pekerjaan jangka panjang ya. Pekerjaan maraton jangka panjang yang tidak ada siapa yang misalnya paling menang atau misalnya paling terlambat, dan kita tidak perlu berusaha untuk sempurna karena yang dibutuhkan oleh anak adalah orang tua yang bisa belajar. Jadi ketika kita melakukan kesalahan tidak apa-apa, kita berusaha lebih melihat salahnya di mana dan memiliki apa yang perlu kita lakukan. Yang penting adalah kita tetap mau belajar. Oke. Masya Allah, yang memang manusia itu pembelajar sampai akhir hayat ya kita ya. Betul. Iya betul. Nah, Masya Allah. Ya, tetap semangat Bunda. Masya Allah, terima kasih Army, bunda-bunda juga. Insya Allah ilmunya bermanfaat ya. Tadi bunda-bunda juga ada Bunda Umi yang tanya, insya Allah ini videonya bakal di-save ya di Instagramnya Baju Yuli, dan nanti juga akan di-save juga untuk versi YouTube-nya Bunda. Jadi bisa cek aja nanti di YouTube-nya Baju Yuli ya. Nah, buat Bunda Army terima kasih banyak. Jazakallahu khair Army, terima kasih. Semoga ilmunya semakin berkah ya. Amin. Ya, buat bunda-bunda juga yang mau mengucapkan terima kasih bisa langsung tulis di kolom komentar ya, biar Bunda Arminya bisa jawab. Kita doain biar ilmunya semakin berkah, Bunda Army keluarga juga sehat selalu ya. Semoga ibu-ibu yang sudah, bunda-bunda yang sudah mau join nih sampai sudah mau puasa. Iya. Nah, buat bunda-bunda Baju Yuli semua terima kasih. Jangan lupa kalau misalnya mau beli baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Insya Allah nanti setelah live ini selesai saya akan umumkan siapa ya bunda yang dapat GA05 ini seperti yang saya pakai ya, sebagai bunda yang paling aktif nih berkomentar. Oke, sekian aja sesi live kali ini. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Saya dan Bunda Army pamit undur diri ya Bunda. Assalamualaikum.